Bu Aminah ulangi ya, tadi ada anak yang minta diambilkan sesuatu. Ini saya ulangi bahwa pada tahun 1921 itu ya ada jurnal, mulailah muncul jurnal psikologi abnormal dan sosial gitu. Kemudian pada 1920 ada pengukuran tentang sikap, ketertarikan dalam dunia psikologi gitu. Jadi mulailah ilmu itu berkembang dan 1945 Lewin ya pusat riset untuk dinamika kelompok itu mulai ada gitu. Dan pada 1950 program gelar dalam psikologi di universitas-universitas itu mulai hadir gitu. Jadi mulai ada perkuliahan gitu ya. Sehingga di sini masuk ke Indonesianya kapan? Ternyata psikologi dibawa oleh seorang profesor psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau namanya Slamet Imam Santosa gitu ya. Setelah itu Unpad, UNY, UGM dan seterusnya. Di UIN Sunan Kalijaga di Pisum ya sudah ada prodi psikologi itu, dan di prodi kita psikologi sosial ini sudah lama juga ada ya, sejak saya menjadi dosen di prodi PMI itu mata kuliah psikologi sosial mulai ada, dan setelah mata kuliah ini kita akan mengambil mata kuliah psikologi pemberdayaan masyarakat pada semester berikutnya. Ini sekilas tentang sejarah bagaimana ilmu psikologi itu ada di Indonesia. Jadi ternyata dari eksperimen-eksperimen yang sangat sederhana itu yang menyebabkan adanya suatu kajian tentang kelompok, tentang perasaan kelompok, perasaan masyarakat ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, yang poin ketiga yaitu psikologi sosial dengan ilmu lain itu apa gitu ya, bedanya gitu atau persamaannya gitu. Kalau di UIN Sunan Kalijaga ini kita sudah mengenal konsep dari Profesor Amin Abdullah, integrasi interkoneksi. Nah, kalau kita hubungkan jadi prodi pengembangan masyarakat Islam ini kita kan memiliki 5 kompetensi gitu ya, sebagai analis kebijakan, sebagai pemberdaya masyarakat itu khususnya ya. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat kita membutuhkan ilmu-ilmu lain gitu ya. Analis kebijakan pun sama gitu ya. Nah, tapi di sini Bu Aminah akan fokus pada 3 ilmu gitu ya, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan ilmu psikologi sosial ini. Kalau psikologi, psikis gitu ya, ilmu tentang tingkah laku dan merupakan ekspresi dari jiwa gitu ya, seseorang gitu, individu. Ekspresi itu, tingkah laku itu, kebiasaan, cara bicara, cara berpikir, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Yang kedua, sosiologi. Sosiologi di sini sosius ya, atau teman artinya. Menurut Emil Durkheim bahwa suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial ya. Jadi sosiologi ini ilmu yang mempelajari tentang fakta-fakta sosial. Faktanya apa? Cara bertindak, cara berpikir, berperasaan yang berada di luar individu. Kalau yang psikologi itu tentang tingkah laku individu, kalau sosiologi ini fakta-fakta sosialnya di luar individu. Nah, kalau psikologi sosial ini gabungan gitu ya, cabang dari psikologi. Misalkan di sini pikiran, perasaan, dan tingkah laku seorang dipengaruhi oleh keberadaan baik secara nyata, imajinasi, dan lingkungan situasi sosial yang menyertai individu tersebut. Jadi, kenapa sih dibilang cabang dari psikologi? Karena waktu Bu Aminah kuliah di psikologi UGM itu ada psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi industri dan organisasi, kemudian psikologi pendidikan, ada psikologi keluarga dan seperti itu ya cabang. Nah, ilmu psikologi sosial ini merupakan cabang dari psikologi. Nah,
Hubungannya dengan sosiologi seperti itu dan psikologi. Psikologi lebih ke jiwa individu-individunya, sosiologi lagi fakta-fakta sosialnya, psikologi sosial ternyata pikiran, perasaan, tingkah laku seorang itu dipengaruhi oleh, realita lingkungan sosialnya, seperti itu ya. Itu, kemudian kalau kita perhatikan di sini ada persamaan sama-sama, gitu ya, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial memiliki persamaan objek yang dipelajari, yaitu tingkah laku manusia. Perbedaannya, yang pertama, psikologi memfokuskan pada tingkah laku seseorang sebagai ekspresi dari keberadaan jiwanya, ya. Ingat ya, jiwanya, jadi hanya satu. Sosiologi memiliki fokus kajian bagaimana tingkah laku seseorang itu dalam menyesuaikan diri dengan fakta-fakta yang ada di lingkungan. Tuh. Kalau psikologi sosial melihat bagaimana pengaruh lingkungan sosial itu terhadap tingkah laku individu. Jadi di sini ada kondisi memahami fakta sosial, memahami lingkungan sosial, sehingga mempengaruhi tindakan tingkah laku individu. Misalkan kita sebagai individu yang akan bergerak dalam menjadi aktor pemberdaya masyarakat, kita memahami dulu lingkungan sosial seperti apa, sehingga kita akan merubah tingkah laku kita sesuai dengan lingkungan yang ada, yang kita hadapi, seperti itu, yang akan kita jadikan user dari program pemberdayaan kita, misalnya itu ya. Nih, maka kalau lihat dari lingkaran ini, di manakah letak psikologi sosial? Nah, ini menjadi kuis ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa garap ini, kira-kira psikologi sosial berada di mana dan bisa dikirimkan lewat Google Classroom ya. Nanti Google Classroom-nya Bu Aminah share. Saya lanjut, psikologi sosial dengan pengembangan masyarakat. Ini menjadi suatu tantangan bahwa dalam pengembangan masyarakat kita akan mengenal individu, person yang secara psikis, secara karakter, secara budaya, secara kebiasaan memiliki karakter yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda, berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, ilmu psikis ini, memahami kondisi individu ini perlu dipelajari di PMI, di pengembangan masyarakat. Ketika sudah memahami individu, kita akan maju ke kelompok, akan melihat kelompok ada di mana. Karena tadi pada prinsipnya ya, kita membaca individu itu tidak akan terlepas dari membaca kelompok di mana dia itu berada. Sehingga untuk masuk ke lokasi memberdayakan masyarakat melalui pemahaman individu, kelompok, dan masyarakat secara luas itu akan mudah dalam memberdayakan masyarakat. Kalau kita cuek atau kita menyamaratakan kelompok tertentu dengan kelompok yang mungkin sudah kita kenal, itu akan tentunya mendapatkan tantangan yang berat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya, ini perlu praktek dan memang perlu latihan. Ya, dalam pengembangan masyarakat bahwa makhluk tertinggi ya, makhluk tertinggi itu kita bisa mendalami ya berbagai macam yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan dalam At-Tin ayat 4 itu ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu ya, ada kecerdasan, ada kemauan, dan dia mampu menguasai alam gitu ya. Nah, untuk hal ini maka dalam prodi pengembangan masyarakat Islam ini kita harus menonjolkan ini, kecerdasan, kemauan, dan kemampuan dari masyarakat-masyarakat yang akan kita berdayakan. Itu. Yang kedua, situasi sosial dan bahasa, bahwa masyarakat dan binatang gitu ya. Masyarakat dan binatang itu berbeda ya. Kalau masyarakat itu berbahasa bisa berubah atau merubah. Kalau binatang ada bahasa, bahasa ada. Nah, tapi kan kita tidak paham.
gitu ya, bahasa mereka itu apa gitu. Kemudian yang kedua, masyarakat itu menambah dan mengembangkan prinsipnya. Kalau binatang itu sangat terbatas, misalkan bahasa burung gitu ya, burung beo ya seperti itu. Yang paling pintar bicara kan burung beo, tapi bahasanya seperti itu, ada tapi sangat terbatas bunyinya gitu. Nah, jadi hanya isyarat atau tanda-tanda saja. Maka dalam psikologi sosial ini dihubungkan dengan prodi PMI sebenarnya kita harus paham bahwa suatu masyarakat itu tidak stagnan, masyarakat itu pasti ada perubahan. Masyarakat itu bisa, menambah atau mengembangkan apa yang, awalnya misalkan hanya, bahasa, lokal saja, lama-lama mereka sudah terpengaruh oleh bahasa asing, oleh bahasa yang bahasa persatuan Indonesia gitu ya, oleh bahasa-bahasa daerah yang lain seperti itu. Karena adanya media, televisi, adanya media sosial, tentunya masyarakat itu akan terus berubah. Karena masyarakat berubah, penting sekali ilmu psikologi itu hadir gitu ya, ketika kita mau masuk ke masyarakat itu. Yang ketiga, adanya sikap etik ya atau etis itu. Nah, setiap masyarakat tentu memiliki norma baik dan buruk itu. Maka untuk mengatur tingkah laku anggotanya itu memang diperlukan norma. Dalam etika pengembangan masyarakat, satu, ada beberapa norma misalkan saling tolong-menolong atau prososial ya. Dalam kajian psikologi sosial ada yang namanya prososial. Orang akan menolong dengan tanpa syarat apapun. Jadi secara natural dia menolong tanpa ada syarat, tanpa ada motif apapun, itu dalam psikologi sosial namanya prososial. Ternyata itu di dalam setiap masyarakat norma itu ada. Tolong menolonglah kamu gitu ya. Dalam anjuran dalam agama Islam pun dalam hal kebaikan. Tetapi jiwa-jiwa penolong itu dalam psikologi sosial namanya prososial. Yang tanpa syarat tadi itu namanya prososial. Yang kedua misalkan ya nilai etis yang kedua itu tidak memaksakan kehendak. Nah, nilai-nilai ini ya realitanya ketika memberdayakan masyarakat perlu sekali diterapkan karena secara psikologis baik masyarakat ataupun individu ataupun kelompok sangat tidak suka kalau dipaksa misalkan itu ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat atau golongan tertentu. Yang keempat ya di D ini 3 alam 3 dimensi. 3 alam maksudnya gini, satu tingkah laku manusia atau masyarakat berdasarkan pengalaman masa lampau. Betul ya, misalkan masa lampau. Jadi kita kadang berperilaku itu karena ada sesuatu yang tersimpan di pengalaman recall kembali, kita panggil kembali pengalaman itu menjadi suatu kebiasaan atau suatu solusi dalam menjalani kehidupan saat ini. Nah, ketika kita memahami masyarakat, kita harus paham siapa mereka, mereka itu dari mana. Karena tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau gitu ya. Yang kedua, tingkah laku masyarakat itu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masa sekarang. Harus paham kita, kebutuhan masyarakat itu apa sebenarnya. Jangan-jangan yang dianggap masalah oleh kita, kita akhirnya mencarikan sesuatu atau membuat program, ternyata mereka tidak butuh gitu ya. Mereka itu tidak butuh, misalkan kita mendirikan taman bacaan, mereka tidak butuh buku, tapi mereka butuh solusi. Akhirnya gerakan literasinya bukan lagi memberikan buku, tapi literasinya lebih ke literasi finansial, pelatihan-pelatihan seperti itu ya misalnya. Dan yang ketiga, di sini manusia, masyarakat itu hidupnya berdasarkan tujuan yang akan dicapai pada masa mendatang. Jadi ada pengalaman, kebutuhan masa sekarang, dan tujuan. Tentunya kita harus tahu si A ini tujuan hidupnya apa, kelompok ini tujuan hidupnya apa, masyarakat ini punya cita-cita harapan apa dalam masa 5 tahun misalkan, dalam waktu terdekat itu. Sehingga ini ada suatu
suatu statement yang bagus ya, bahwa kenapa fokus manusia hanya 20% pada saat ini. Sisanya 40% pada masa lampau dan 40% pada masa mendatang. Ini dari kajian psikologis. Jadi pada saat sekarang orang itu kadang kurang konsentrasi gitu ya. Hanya 20% ternyata. 40% pada masa lampau dan 40% pada masa yang akan datang. Coba kita mungkin akan lebih jeli dan akan memahami ini, realitanya seperti apa, bahwa kita menjalani kehidupan itu secara pribadi, kita fokus nggak ke pekerjaan hari ini. Kadang kan kalau memikirkan, "Oh iya, aku tuh ke depannya tuh memang harus begini," apa yang dipikirkan, yang belum terjadi sering kita pikirkan. Terus masa lampau itu ternyata mempengaruhi apa yang kita lakukan sekarang. Walaupun idealnya kita memang hari ini mengerjakan apa, fokus gitu ya, fokus fokus fokus. Itu ini kajian dari, eee, ilmu psikologi bahwa manusia memang dipengaruhi oleh 3 alam. Jadi, dalam pemberdayaan masyarakat, psikologi sosial hubungannya dengan prodi PMI ini ya, karena memang manusia fokus pada 3 alam salah satunya. Ini ada beberapa diskusi ya, tidak akan saya jelaskan ya. Jadi tadi ada kuis ya teman-teman ya. Kuisnya teman-teman melengkapi psikologi sosial berada pada lingkaran yang mana. Seperti itu dari Bu Aminah ya. Jika ada pertanyaan teman-teman silahkan di komen gitu, di komen dari YouTube yang akan saya share. Dan selanjutnya teman-teman pun absen seperti biasa nama dan NIM di komen juga. Terima kasih, salam sehat ya, selalu mencoba untuk produktif di masa pandemi ini, produktif, kreatif, inovatif ya. Jadi teman-teman tetap bisa belajar pada masa pandemi dengan kondisi seminimal mungkin pun, misalkan dalam keterbatasan apapun, kita tetap bisa melakukannya. Salam sehat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.